Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan apapun yang teman-teman impian mudah-mudahan segera tercapai. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang salah satu tokoh yang menginspirasi di dunia, yaitunya Master Jack Ma. Kenapa saya ingin membahas tentang Master Jack Ma ini? Karena bagi saya Master Jack Ma ini adalah merupakan seorang yang sangat menginspirasi, kepada orang lain untuk mencapai suatu kesuksesan. Kita semua tentunya tidak asing lagi mendengar nama Master Jack Ma. Beliau terkenal di seluruh dunia, bukan hanya di Cina, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Jerman, tapi seluruh dunia mengenal sosok Master Jack Ma ini. Beliau lahir di Guangzhou 10 September 1964 di Cina. Beliau merupakan orang yang sangat sukses saat ini. Bahkan beliau juga merupakan orang yang termasuk orang yang terkaya di dunia saat ini. Dikutip dari majalah Forbes, Master Jack Ma ini berada di urutan 21 dengan total kekayaan 34,4 miliar US dollar, atau kalau kita rupiahkan ke uang Indonesia itu sekitar 540 triliun rupiah. Sungguh uang yang sangat banyak dan luar biasa. Tapi ada hal yang sangat menarik yang menjadi pembahasan kita, yang menjadi pelajaran kita tentang sosok dari Master Jack Ma ini. Kalau kita lihat dari latar belakang dari Master Jack Ma ini, beliau bukanlah terlahir dari keluarga yang kaya. Beliau bukanlah terlahir dari keluarga yang berada, yang memiliki segalanya, tapi beliau lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, keluarga yang sederhana. Bahkan beliau pernah merasakan kesulitan ekonomi yang sangat luar biasa. Ketika beliau masih kecil atau remaja, Jack Ma ini sudah berusaha untuk bekerja. Salah satu pekerjaan yang dia lakukan adalah menjadi pemandu wisatawan luar negeri atau guide di sebuah hotel di Guangzhou yang dekat Shanghai. Selama 8 tahun beliau bekerja sebagai pemandu wisata tersebut tanpa digaji sepeser pun. Gratis. Selama 8 tahun beliau tekuni pekerjaan tersebut. Karena tujuannya dalam pemandu wisata tersebut bukan untuk mencari uang, tapi tujuannya adalah untuk belajar bahasa Inggris dari turis-turis yang dari luar negeri tersebut. Ketika beliau sudah dewasa, beliau ingin melanjutkan pendidikannya ke salah satu universitas yang sangat dia kagumi, yang sangat dia favoritkan, yaitunya Universitas Harvard yang berada di Amerika. Maka berangkatlah Jack Ma menuju ke Amerika untuk mendaftarkan diri ke kampus tersebut. Tapi nasibnya dia tidak diterima di sana. 10 kali dia mendaftar ke sana, tidak ada satupun yang diterima, alias dia ditolak dari kampus tersebut. Lalu dia kembali ke negaranya Cina. Lalu dia mendaftar di salah satu kampus di Cina, yaitu Guangzhou Teacher College. Akhirnya beliau diterima di sana. Lalu beliau kuliah di sana. Lalu setelah lulus beliau mengabdikan diri di sana sebagai seorang guru. Ada suatu pengalaman yang sangat luar biasa dari Jack Ma ini tentang kerja, dalam mencari pekerjaan. Ketika beliau lulus, sebelum beliau menjadi guru, beliau pernah merasakan kegagalan yang luar biasa. Beliau pernah mendaftar di suatu toko KFC, Di sana dia mendaftar melamar pekerjaan. Ada 24 orang yang mendaftar di sana, termasuk Jack Ma. 23-nya diterima, hanya satu yang tidak diterima. Dari 24 orang tersebut, 23 diterima, hanya satu yang tidak diterima. Siapa yang tidak diterima tersebut? Yaitunya Master Jack Ma. Tentu kecewa pasti, karena kenapa kok dia tidak bisa diterima, sedangkan 23 lainnya diterima, sedangkan Jack Ma tidak. Tapi tidak membuat Jack Ma menyerah, tidak membuat Jack Ma putus asa.
dia tetap semangat. Lalu dia mencoba melamar sebagai seorang polisi. Dia melamar sebagai seorang polisi, tapi juga beliau juga ditolak karena orang beranggapan bahwasanya dia tidak layak atau kurang bagus, sehingga membuat dia agak sedih. Tetapi walaupun seperti itu, penolakan dan kegagalan tersebut bukan menjadi alasan untuk dia untuk berputus asa atau menyerah dalam mencapai suatu impiannya. Dalam sebuah wawancaranya, dia pernah mengatakan bahwasanya dia pernah ditolak 30 kali dalam melamar pekerjaan. 30 kali dia melamar pekerjaan, semuanya ditolak. Itulah perjalanan hidup dari seorang Jack Ma ini. Lalu akhirnya beliau berhasil diterima jadi seorang guru dengan gaji 15 US dollar, atau kalau dirupiahkan ke uang negara Indonesia itu sekitar 114.000 rupiah per bulan. Beberapa tahun dia mengabdi di salah satu universitas yang dia daftarkan tersebut. Lalu pada tahun 1995, Jack Ma mendapatkan suatu kesempatan bekerja di luar negeri, yaitunya di Amerika. Salah satu temannya mengajak Jack Ma ke Amerika untuk mengajak Jack Ma untuk kerjasama. Jack Ma ini bertugas untuk menerjemah apa tugasnya itu menagih hutang ke pebisnis Cina yang berada di Amerika. Namun naasnya banyak pekerjaan yang dapat didapatkan oleh Jack Ma di sana, malahan Jack Ma disekap di sebuah rumah di sana oleh seorang pebisnis tersebut. Tapi untungnya Jack Ma berhasil kabur dan berpindah dari daerah tersebut menuju ke Seattle. Pertamanya dia disekap di Malibu di Amerika, dia berhasil kabur, pindahlah dia ke daerah Seattle. Ketika berada di daerah Seattle ini, dia melihat komputer dan jaringan internet pertama kalinya. Lalu timbullah gagasannya, disinilah timbul gagasan dan idenya untuk menciptakan suatu perubahan, untuk menciptakan suatu bisnis di bidang digital, Dilihatlah alamat dari negaranya, apakah ada masuk di internet atau tidak. Kalau dicek rupanya tidak ada. Maka dia membangunlah sebuah website yang pertama, yaitunya China Facts. Yang mana China Facts ini adalah berpusat tentang perbelanjaan online atau jasa penjualan online. Untuk modal awal, Jack Ma mengeluarkan modal sekitar 2.000 US dollar. Beberapa tahun Jack Ma melakukan berusaha untuk mengembangkan perusahaan ini, dan akhirnya perusahaan ini mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Sehingga ada perusahaan-perusahaan yang juga di Cina mengajak Jack Ma untuk kerjasama yang di bidang yang sama, yaitunya China Telecom. Lalu diajaklah Jack Ma untuk bekerja sama. China Telecom memberikan investor 185.000 US dollar kepada Jack Ma untuk mengembangkan bisnis tersebut. Tapi dalam perjalanan, Jack Ma mengalami kekecewaan atas kerjasama tersebut. Sebab kenapa? Menurut Jack Ma ada sesuatu yang tidak adil dalam pembagian direksi. China Telecom mendapatkan 5 direksi, sedangkan Jack Ma hanya mendapatkan 2 direksi. Kemudian yang membuat dia sangat kecewa adalah ketika saran-saran yang diberikan oleh Jack Ma ini selalu ditolak oleh China Telecom, selalu dianggap remeh oleh China Telecom, sehingga memutuskan Jack Ma untuk hengkang dari kerjasama tersebut. Lalu adalah perusahaan dari bidang e-commerce yang berada di Beijing untuk melakukan kerjasama dengan Jack Ma ini untuk melakukan kontrak kerja. Maka Jack Ma melakukan kontrak kerja dengan perusahaan e-commerce tersebut. Lama-kelamaan perusahaan tersebut mengalami perkembangan. Lalu timbullah ide dan gagasan Jack Ma untuk membuat suatu perusahaan sendiri di bidang e-commerce. Lalu diundanglah teman-temannya sekitar 18 orang untuk memberikan suntikan dana untuk membangun perusahaan tersebut yang bernama Alibaba. Lalu dalam membangun Alibaba ini, Jack Ma mengeluarkan uang sekitar 60.000 US dollar untuk membangun bisnis tersebut. Rupanya bisnis ini semakin tahun semakin berkembang. Banyak investor lain ikut bergabung dalam bisnis tersebut, sehingga perusahaan Alibaba tersebut
menjadi perusahaan yang besar dan berkembang sampai saat sekarang ini. Dan akhir dari perkembangan tersebut, nama Jack Ma pun naik dan keuangan Jack Ma pun semakin naik. Bahkan uang pun mengalir ke tangan Jack Ma. Apa yang dapat kita ambil dari pelajaran dari sebuah cerita inspirasi dari Jack Ma ini? Bahwasanya adalah kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya. Kegagalan itu adalah merupakan guru yang memberikan motivasi terhadap kita agar lebih bersemangat untuk mencapai kesuksesan. Jangan pernah menyerah akan kegagalan. Jadikanlah kegagalan tersebut sebagai cambuk bagi kita untuk mencapai suatu kesuksesan. Mungkin hanya ini. Saya Bobi Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.